Rasio atau perbandingan, di sini kita belajar kasus di mana kuantitas dari suatu variabel terikat pada kuantitas variabel yang lain dalam ukuran yang tetap. Jadi kalau saya beri highlight di sini, untuk keterikatannya itu dalam ukuran yang tetap. Jadi perbandingannya tetap, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam menyatakan perbandingan, kita selalu menggunakan bilangan bulat positif. Nah, jadi kalau ada perbandingan 2/3 dibanding 1/3 misalnya. Nah, jadi 2/1. Tidak 2/3 banding 1/3. Nah, contohnya bentuk perbandingan itu seperti ini. Di sini ada tabel XY, lalu saat nilai X-nya 2, Y-nya 3. Saat nilai X-nya 4, nilai Y-nya 6. Nilai X-nya 6, dia jadi 9. Kalau kita cari bagaimana sih perbandingan antara nilai X dan Y untuk data seperti ini, kita bisa dapatkan dan nyatakan bahwasanya perbandingan X banding Y adalah 2/3. Perbandingan ini tidak hanya kalau variabelnya 2, bisa saja X, Y, dan Z. Pada suatu waktu X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 6. Kemudian di waktu lain X-nya 6, Y-nya 8, Z-nya 18. Lalu X-nya 9, Y-nya 16, Z-nya 27. Maka dengan mudah kita nyatakan perbandingan X banding Y banding Z sama dengan 3/4/9. Jadi selalu dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Boleh nggak dinyatakan 6/8/18? Boleh, tapi kemudian kita harus cari bentuk yang paling sederhananya. Maka jika A banding B, misalnya 3/2, maka A besar dari B. Bisa dibaca di sini ya. Lalu kita memiliki suatu bilangan X-nya besar 0, kita punya A kecil dari B. Maka yang unik adalah dari A ditambah X ini, dibandingkan dengan B ditambah X ini, akan lebih besar dibandingkan rasio awalnya. Tapi kalau mula-mula A itu besar dari B, perbandingan kalau dia ditambahkan suatu bilangan positif X, rasionya jadi lebih kecil dari rasio mula-mula. Nah, jika dia perbandingannya sama, maka kalau ada bilangan ditambahkan X, dia hasilnya tetap akan sama. Nah, ini barangkali sudah sering dicoba. Kalau variabel X dan Y punya rasio A banding B, misalnya jumlah dari X dan Y itu Z, maka kita bisa mencari berapa nilai X-nya, berapa nilai Z-nya dengan cara A dibagi dengan totalnya A tambah B, kemudian dikalikan Z. Kita lanjut, berikutnya setelah rasio kita bicara tentang proporsi. Misalnya kita punya A per B sama dengan C per D, maka A, B, C, dan D itu proporsional. A dan D disebut dengan ekstrim, B dan C disebut dengan nilai rata-rata atau means. Nah, ini ada jumlah rules. A banding B sama dengan C banding D. Maka kita bisa dapatkan B banding A sama dengan D banding C. Invertendo namanya, dibalik. Kalau A dibandingkan dengan C, maka B dibandingkan dengan D. Itu akan sama juga. Kalau A tambah B dibandingkan dengan B, maka dia sama dengan C ditambah D dibandingkan dengan D. Ini aturan-aturan yang berlaku kalau untuk proporsi. Silakan dilihat sebentar. Nah, sekarang jika kita punya bentuk A per B sama dengan C per D, sama dengan E per F, sama dengan G per H, dan seterusnya, maka bentuk ini A per B, C per D, E per F ini sama dengan A tambah C tambah E, ditambah seterusnya per B tambah D. Jadi pembilangnya dijumlahkan semuanya, penyebut dibagi dengan penyebutnya, itu sama dia. Oke. Nah, itu yang berkaitan dengan proporsi. Kemudian kita review sedikit terkait variasi. Dulu ini pernah dijadikan topik yang ditanya di penalaran umum di TO-nya Schoolpad. Saya lupa TO kedua apa pertama ya. Jadi diberikan data, saya bertanya apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu. Nah, kalau dia dikatakan berbanding lurus atau direct variations, kalau kita punya dua kuantitas ya di sini ya A dan B, jika kuantitas B naik dalam suatu rasio alfa misalnya, naik 2 kali, maka A juga akan naik 2 kali. Jika B turun dalam suatu rasio tertentu, misalnya alfa, maka A juga akan turun dalam rasio tertentu. Lebih seperti itu. Jadi B naik, A naik. B turun, A turun. Tapi ini berlaku sebaliknya ya. Jika A-nya naik, B-nya juga naik. Jika A-nya turun, B-nya juga turun. Jadi karena itu saya kasih panahnya 2. Nah, di sini dalam konteks ini kita bisa nyatakan A sama dengan K dikali B. Dengan K disebut dengan konstanta proporsionalitas. Kalau dalam penulisan, ini simbol berbanding lurus.
Kalau dinyatakan dalam pecahan, maka X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Kalau dalam waktu misalnya, nilai X pada waktu 1 dibandingkan dengan nilai Y pada waktu 1, itu akan sama dengan nilai X pada waktu 2 dibandingkan dengan nilai Y pada waktu 2. Maka X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Atau kalau kita kali silangkan, X-nya pindah ke sini, Y-nya pindah ke sini, bertukar tempat dia, X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, kalau kita ada berbanding lurus, maka akan ada juga berbanding terbalik. Bentuknya adalah jika A-nya naik, B-nya turun. Jika A-nya turun, B-nya naik. Jadi berkebalikan ya. Nah, kalau dalam pernyataan sebandingannya itu A berbanding dengan 1 per B, atau A bisa dinyatakan sebagai K, di mana K sama seperti yang di berbanding lurus adalah konstanta proporsionalitas, kemudian dikali dengan B. Nah, berbeda dengan di berbanding lurus tadi, di sini X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2, sehingga X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1, kebalikan dia. Oke. Kalau kita misalnya punya 3 variabel A, B, dan C, ada kasusnya A dan B berubah, C konstan. Lalu A dan C berubah, B-nya konstan. Misalnya kayak di termodinamika PVNRT, P1, V1 sama dengan P2, V2 gitu. T-nya kan kita pegang konstan gitu. Nah, kalau A sebanding dengan BC, maka A bisa dinyatakan K kali BC. K konstanta proporsionalitas ya.